Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarita Rosi Putranto, perwakilan dari KKN 62 Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, yang akan mensosialisasikan tentang penyakit tidak menular dan faktor resikonya. Sebelumnya, PPT ini saya ambil dari Dr. Vindriara Harjanti, dari RSUD Dr. Suidono Madiun, tahun 2018. Oke. Indonesia saat ini berada dalam masa transisi epidemiologi, di mana dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan menghadapi beban ganda penyakit. Banyak penyakit infeksi atau penyakit menular, malaria, demam berdarah, dan lain-lain. Meningkatnya penyakit tidak menular atau PTM yang segera membutuhkan perhatian. Dan 10 tahun terakhir masalah PTM belum menjadi perhatian yang banyak pihak. Lalu ada triple burden, yaitu Indonesia menghadapi berbagai masalah penyakit seperti pinere, yaitu penyakit infeksi new emerging dan re-emerging. Lalu ada penyakit tidak menular yang cenderung naik, lalu ada penyakit menular yang belum teratasi. Di sini adalah transisi epidemiologi, yaitu tentang kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat. Di sini ada perbandingan dari tahun 90, 2000, 2010, dan 2015, di mana penyakit tidak menular itu semakin meningkat dari 37%, 49%, lalu 58%, lalu ada 57%. Oke. Selanjutnya ada penyebab kematian di dunia dan Asia Tenggara. Di dunia, penyakit tidak menular itu ada 63%, lalu di Asia Tenggara itu ada 55%, di mana penyakit tidak menular ini mendominasi akibat dari kematian terbesar yang ada di dunia maupun Asia Tenggara. Lalu selanjutnya ada faktor risiko PTM penduduk Indonesia. Kita sudah memasuki tentang faktor-faktor risikonya. Di sini akan ada banyak sekali. Yang pertama itu ada konsumsi garam berlebih. Itu faktornya sekitar 24,5%. Ada konsumsi lemak berlebih itu 12,8%. Kurang konsumsi sayur dan buah ada 93,6%. Konsumsi preserved food itu ada 6,3, ada glucose intolerance atau glukosanya itu ada 10,2, ada obesitas, kurang aktivitas fisik, emosional, mental disorder, konsumsi alkohol, dan konsumsi rokok. Itu kayak yang ada di angka sebelah. Lalu ada faktor risiko lain, yaitu seperti obesitas, itu lebih kepada laki-laki setelah 18 tahun, itu 19,7%. Lalu ada obesitas pada perempuan itu 32,9%, di mana obesitas perempuan itu jauh lebih berbahaya daripada laki-laki. Lalu ada obesitas sentral 26,6, lalu konsumsi tembakau usia setelah 15 tahun itu ada 36,3, lalu ada kurang konsumsi buah dan sayur itu ada 93,5, yang paling besar dan mendominasi. Lalu selanjutnya ada penyakit tidak menular dari faktor risiko maupun fase akhir. Resiko yang melekat itu ada umur, seks, dan keturunan. Lalu untuk resiko perilaku itu ada merokok, diet, alkohol, aktivitas fisik, stres, dan lain-lain. Lalu untuk faktor lingkungan ada tentang globalisasi, sosial ekonomi, budaya, modernisasi, polusi, dan lain-lain. Lalu untuk faktor resiko yang penyakit antara lain itu ada hipertensi, hiperglikemi, obesitas, dislipidemia, lesi prakanker, bronkitis, atau efusi pleura. Lalu pada fase akhirnya itu akan ada PJK, PD, stroke, diabetes, PPK, ginjal, kanker. Lalu untuk cedera, talasemia, lupus, dan osteoporosis, yaitu penyakit yang bisa menyerang pada autoimun. Lalu selanjutnya ada kemacetan juga, itu memicu untuk resiko adanya penyakit tidak menular yang akan menimbulkan tingkat stres tersendiri. Lalu ada kesibukan, itu juga menimbulkan tingkat stres. Lalu ada konsumsi makanan junk food atau fast food, di mana makanan itu cenderung tidak sehat, karena olahannya belum tentu benar-benar steril. Lalu ada kesibukan ketika kita terlalu sering main game, nonton film, nonton TV, seperti itu. Lalu di sini ada faktor resiko penyakit tidak menular dan cedera, di mana di sini ada beberapa panah yang menunjukkan tentang beberapa efek atau faktor resiko yang secara langsung tidak kita sadari.
Contoh, di sini ada merokok. Merokok itu di sini langsung menyangkut ke seluruh penyakit yang akan dijelaskan seperti kayak jantung, kanker, diabetes, penyakit paru-paru kronik, stroke, dan cedera. Sedangkan diet itu tidak termasuk pada cedera, tapi dia ternyata juga memberikan resiko yang lumayan besar. Di sini juga kurang aktivitas fisik atau kurang gerak juga memberikan efek yang lumayan banyak. Ada 5 efek. Lalu alkohol di sini juga memberikan 5 efek. Kita bisa lihat dari anak panahnya. Lalu di sini ada prevalensi perokok remaja dari umur 15 sampai 19 tahun. Di situ untuk warna biru laki-laki, untuk warna merah perempuan. Didominasi oleh warna biru yaitu laki-laki. Ketika mereka merokok di usia dini, dan itu cenderung paling tinggi ada pada angka 35 sampai 40 tahunan pada tahun 2010. Lalu ada proporsi aktivitas fisik kurang pada populasi usia 10 tahun ke atas. Di sini ada kota paling tinggi tentang kurangnya gerak. Ada DKI Jakarta, kota politan. Di situ paling minim sekali orang gerak. Mungkin karena semuanya sudah digital, semuanya sudah lebih mudah, jadi mereka sangat kurang gerak. Lalu paling minimalis di sini ada minim. Oh, Bali, ada Bali di sini yang buat paling terakhir. Terus lalu ada proporsi penduduk dari kurang lebih 10 tahun yang kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Lalu di sini ada tentang konsumsi sayur dan buah menurut provinsi tahun 2013. Paling banyak di sini ada di Kalsel, lalu yang paling minimal di sini ada di DIY. Lalu ada hipertensi, yaitu pengertian hipertensi sendiri atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah secara menetap, yaitu kurang lebih 140 per 90 mmHg. Seringkali hipertensi terjadi tanpa gejala, sehingga penderita tidak merasa sakit. Gejala dan tandanya ada sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah, dan lain-lain. Di sini ada 10 gejala dan tandanya. Lalu klasifikasi hipertensi. Kalau normalnya itu antara 120 sampai 80. 120 itu untuk sistolik dan 80 itu untuk diastolik. Lalu untuk prehipertensi itu ada 120 sampai 139 di sistolik dan 80 sampai 89 di diastolik. Lalu ada 140 sampai 159 di sistolik, lalu 90 sampai 99 itu di diastolik pada hipertensi tingkat 1. Lalu tingkat 2-nya di atas 160, lalu ada di atas 100 juga untuk diastoliknya. Lalu untuk hipertensi sistolik terisolasi itu ada di bawah di atas 140 dan diastoliknya ada di atas 90. Lalu komplikasi hipertensi. Di sini ada target gagal organnya yaitu pembuluh darah otak, pembuluh darah ginjal, mata, pembuluh darah tepi. Kerusakan tergantung pada seberapa tinggi tekanan darah, berapa lama tidak terkontrol dan tertangani. Lalu di sini ada pertolongan pertama, secepatnya bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, lalu untuk pencegahannya itu tidak merokok, olahraga dan aktivitas fisik yang teratur, pola makan yang dijaga, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Lalu ada penyakit jantung koroner. Di sini adalah penyakit jantung koroner, adalah penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner dan dapat menyebabkan serangan jantung. Gejalanya ada rasa tertekan seperti ditimpa beban berat, rasa sakit, terjepit atau terbakar, lalu ada nyeri yang menjalar ke seluruh dada, bahu kiri, lengan, dirasakan seperti tercekik, lamanya 20 menit bahkan lebih, disertai keringat dingin dan terkadang sampai pingsan. Lalu untuk pertolongan pertamanya adalah panggil dokter atau segera dirujuk ke rumah sakit. Pencegahannya hampir sama seperti yang tadi, tidak merokok, olahraga, jaga pola makan, dan pemeriksaan rutin. Lalu ada penyakit jantung yang diakibatkan karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gejala dan tandanya yaitu sesak nafas, terutama pada saat aktivitas. Bila penyakit jantung terberat, sesak napas dan dapat terjadi meskipun tidak melakukan aktivitas, atau nyeri dada, ada pemeriksaan foto ronsen, lalu tampak pembesaran jantungnya. Akibat peningkatan tekanan darah secara terus-menerus menyebabkan jantung bekerja keras dan membesar, dan akhirnya terjadi payah jantung. Lalu ada
Pengertian suatu kelainan klinis akibat adanya penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah perifer di tangan atau kaki. Gejala dan tanda, rasa nyeri, kram, bal atau letih pada otot yang muncul dalam penggunaan otot untuk aktivitas muncul dalam penggunaan untuk aktivitas dan membaik saat istirahat. Lalu biasanya setelah 2-5 menit. Sering terjadi pada pembuluh darah bagian bawah tubuh. Lalu ada stroke. Stroke merupakan keadaan gawat darurat disebabkan kurangnya aliran darah yang mengalir ke otak, terkadang menyebabkan pendarahan di otak. Gejala dan tanda yaitu senyum yang tidak simetris, gerak anggota tubuh yang melemah atau tidak dapat digerakkan secara tiba-tiba, lalu suara yang pelo atau parau atau menghilang. Nah, pertolongan pertamanya adalah secepatnya dirujuk, pengobatan segera dapat menyelamatkan nyawa, terus pencegahannya itu ada tidak merokok, olahraga, pola makan sehat, dan pemeriksaan rutin. Lalu ada diabetes mellitus, yaitu adalah penyakit yang menahun yang ditandai dengan kadar gula dalam darah melebihi nilai normal, yaitu sekitar 200 mg/dl, dan GDP-nya ada lebih dari 126 mg/dl. Gejala dan tandanya ada banyak minum, banyak makan, gejala klasiknya ya, itu banyak kencing, disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, mengantuk, kesemutan, dan lain-lain. Lalu ada jenis-jenis DM, yaitu DM itu diabetes mellitus yang tipe 1 yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Lalu yang tipe 2 itu ada yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja, lalu kerja insulin. Lalu ada gestasional, yaitu tipe DM yang muncul ketika penderita hamil, lalu ada DM tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat dan penyakit-penyakit lain. Lalu ada tata laksana, yaitu yang pertama kita harus konseling, kedua kita latihan jasmani, yang ketiga kita perencanaan makan, lalu ada minum obat teratur. Lalu selanjutnya ada kanker leher rahim, yaitu adalah keganasan yang terjadi dari sel leher rahim. Penyebabnya hampir seluruh kanker leher rahim disebabkan oleh HPV atau 99,7%-nya. Risiko ini terjadi pada infeksi HPV, yaitu kanker leher rahim itu tadi, hampir 100% ditularkan melalui hubungan seksual. Lesi prakanker terjadi pada tahun 2-3 tahun. Setelah infeksi dan tidak bisa diobati akan menjadi kanker leher rahim dalam waktu 3-17 tahun. Selanjutnya ada faktor resiko kanker leher rahim, yaitu ada merokok, sistem imun menurun, ibu dan saudara perempuan terkena kanker leher rahim juga, lalu riwayat pap smear sebelumnya, penyakit menular seksual, hubungan seks di bawah 20 tahun, lalu berganti-ganti pasangan seksual. Gejala dan tandanya ada pendarahan dan nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan di luar masa menstruasi, keputihan yang berbau busuk, lalu keputihan bercampur darah, nyeri panggul, lalu ada gangguan saat buang air kecil atau besar. Lalu ada deteksi dini, yaitu IVA atau inspeksi dengan asam asetat. Atau bisa dilihat kita adalah seperti mendeteksi pada bagian-bagian vital kita secara rutin. Lalu apa itu IVA? Melihat leher rahim untuk mendeteksi abnormalitas setelah mengoleskan larutan asam asetat, asam cuka 3-5%. Asam asetat menegaskan dan menandai lesi prakanker dengan perubahan warna agak keputihan atau aceto white change. Yaitu ini ada gambar normal dan NIS3 setelah diobati. Lalu ada gambar pada krioterapi, yaitu yang sebelum diobati, saat sesudah dilakukan krioterapi, dan 4 bulan berikutnya. Lalu ada kanker payudara. Adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak, maupun jaringan ikat payudara. Penyebabnya adalah pasti tidak diketahui, penyebab pastinya tidak diketahui, tetapi ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan seorang wanita menjadi lebih mudah menderita kanker payudara. Faktor risiko kanker payudara, haid pertama pada usianya lebih dari 12 tahun, berhenti haid atau menopause pada kurang lebih dari 50 tahun, kehamilan pertama pada usia lebih 35 tahun, lalu ada riwayat kekeluargaan,
keluarga pernah menderita kanker payudara, tidak mempunyai anak, tidak menyusui, riwayat tumor jinak sebelumnya, berat badan berlebih, lalu kebiasaan makan tinggi, lemak dan kurang serat, perokok aktif dan pasif, mengkonsumsi alkohol, lalu pemakaian obat hormonal dalam waktu lama. Lalu ada sadari, yaitu di mana kita tuh untuk khususnya pada cewek itu ketika kalian habis mandi, itu tuh kalian sering ngaca, di mana kalian bisa melihat bentuk payudara kalian itu apakah simetri atau tidak. Lalu dipijat, buat tahu ada benjolan atau tidak. Lalu selanjutnya adalah penyakit paru obstruktif kronik, yaitu penyakit saluran nafas yang ditandai dengan hambatan aliran udara ke paru-paru, khususnya ekspirasi. Penyakit ini biasanya irreversible dan bersifat progresif atau berkembang perlahan. Gejalanya yaitu sesak nafas, batuk berdahak kronik. Lalu faktor resikonya adalah riwayat merokok, polusi udara, dan infeksi saluran nafas bawah berulang. Lalu ada asma, yaitu suatu kelainan berupa inflamasi peradangan saluran nafas yang disebabkan hiperaktivitas bronkus, sehingga menimbulkan gejala berupa mengi atau sesak napas, rasa berat di dada, dan batuk terutama malam atau dini hari, bersifat reversibel dan dapat berulang juga. Gejalanya ada batuk berdahak, sesak nafas, nafasnya sampai bunyi, ada riwayat keluarga, terus gejala tersebut ciri khasnya adalah ada faktor pencetus, berulang atau hilang timbul, memburuk pada malam hari, dan dapat reda spontan dengan pengobatan. Lalu di sini ada beberapa faktor resikonya, yaitu bulu binatang yang faktor-faktor yang mempengaruhi asma itu ada bulu binatang, asap rokok, asap rumah tangga, dan lain-lain. Di sini ada banyak sekali, bisa dibaca sendiri. Lalu ada sistemik lupus eritematosa, yaitu penyakit lupus kronik, yang penyakit merupakan inflamasi autoimun kronik dengan etiologi yang belum diketahui serta manifestasi klinis perjalanan penyakit dan prognosis yang sangat beragam. Gejalanya itu banyak ya, di sini bukan satu jenis penyakit, jadi amat heterogen, susah untuk ditandai gejalanya. Lalu di sini ada SLE, yaitu sistemik lupus eritematosa tadi. Banyak banget di sini. Ada yang ringan itu secara klinis tenang, tidak terdapat tanda atau gejala, fungsi organnya normal. Lalu contoh SE-nya dengan manifestasi artritis di kulit. Yang sedang itu disebabkan Lalu di sini ada cedera adalah penyakit yang disebabkan karena interaksi host agent environment. Lalu cedera dapat diprediksi oleh karena itu cedera dapat dicegah. Lalu pendekatan multisektor dan dalam pencegahan cedera sangat diperlukan di samping dengan upaya perubahan perilaku. Lalu ya di sini ada upaya pencegahannya, kecelakaan itu bisa diantisipasi, jalan berlubang, terus gas meledak, digigit hewan, dan lain-lain. Lalu kesimpulannya adalah peningkatan penyakit tidak menular memerlukan perhatian serius oleh semua pihak, baik pemangku kebijakan maupun masyarakat. Lalu peningkatan PTM dapat ditekan melalui pengendalian faktor risiko, yaitu pengurangan konsumsi rokok, alkohol, gula, dan garam. Peningkatan konsumsi buah dan sayur, meningkatkan aktivitas fisik melalui olahraga, mencegah kegemukan, stres, kadar gulanya lebih diatur. Lalu ada upaya pencegahan PTM dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri melalui kegiatan posbindu. Lalu perilaku cerdik, di mana kita bisa mengendalikan diri kita untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, dari saya sendiri, untuk sosialisasi ini cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah di bagian komentar YouTube atau bisa langsung chat saya pribadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.